Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pencemaran udara. Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar kata pencemaran udara? Ya, yang terlintas di pikiran Anda mungkin adalah jalan, asap, kendaraan, dan limbah pabrik. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita tanyakan pendapat dari masyarakat sekitar. Pagi Mbak. Pagi. Maaf, dengan Mbak siapa? Gara Nabila Takwa. Kenapa? Menurut Mbak, apa sih yang disebut pencemaran udara? Menurut saya, pencemaran udara adalah suatu kondisi udara yang dicemari oleh beberapa zat yang dikeluarkan oleh kendaraan yang secara berlebihan dan kurang adanya media penyerapan zat tersebut. Dan apa saja kan contoh dari pencemaran udara? Contoh dari pencemaran udara adalah asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan bau pembuangan sampah sembarangan. Menurut Mbak, bagaimana cara menanggulanginya? Menurut saya, cara menanggulangi pencemaran udara adalah mengurangi jumlah kendaraan, menanam pohon di pinggir jalan, dan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah sembarangan. Oh, begitu ya yang terlintas di pikiran Anda. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama. Ya, benar yang dikatakan Mbak Zara tadi, pencemaran udara adalah suatu kondisi udara yang dikeluarkan secara berlebihan dan kurang adanya media yang menyerapnya. Dampak negatif yang timbul dari pencemaran udara adalah global warming, penipisan lapisan ozon, dan walau begitu juga dampak positif dari pencemaran udara adalah kendaraan yang kita gunakan. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, penjelasan, akibat, dampak-dampak, dan cara menanggulanginya. Saya Tafarita Pratiwi mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga Indonesia lebih maju dan masyarakat memiliki kesadaran untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekitar. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya, Sifani Dewi Marani. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pasti kalian sering dong dengar tentang pencemaran tanah. Ya, pastinya yang ada di benak kalian tuh banyaknya tanah yang tercemar oleh sampah-sampah, menyebabkan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Oke, sebelum itu, seperti biasa kita tanya dulu yuk salah satu pendapat teman kita. Halo Mbak. Ya, maaf ganggu. Ya, dengan siapa? Dengan kalian ada apa? Ya, kita menemukan apa yang pencemaran tanah nih ya. Kamu bagaimana sih tanggapannya? Menurut aku sih ya, tentunya aku sih nggak setuju sama orang yang buat sampah sembarangan, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sana seperti plastik ini mengandung bahan kimia yang berbahaya yang sangat sulit diuraikan dan mungkin butuh waktu berjuta-juta tahun. Oh iya, aku mau tanya lagi tentang tanggapan kamu. Sekarang kan pemerintah lagi mencanangkan tentang adanya pengurangan pemakaian kantong plastik. Gimana sih, kamu setuju atau enggak? Kalau aku setuju aja ya. Bagus juga sih ya programnya untuk mengurangi sampah kita. Soalnya kita kan juga nyumbang sampah terbanyak kan. Oke. Oh iya, kamu tahu nggak dari sampah-sampah yang kita buang itu bisa jadikan bahan daur ulang. Nah, bisa jadi tas, hiasan dan sebagainya. Kebetulan nih, aku juga lagi bikin hasil karyanya. Bentar ya, aku ambilin dulu. Oke. Nah, teman-teman, tadi Van bilang kalian punya hasil karya dari sampah daur ulang. Nah, ini dia hasil karyanya. Wah, ini pasti dibuat dari koran lintingan kan? Iya, betul. Nah, teman-teman, bisa jadi seperti ini nih. Kalian juga bisa bikin tas dari sampah plastik bekas bungkus kopi dan lain-lain. Oke, Valen, terima kasih buat aku ya. Nah, teman-teman, pencemaran tanah adalah di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merusak lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah terdiri dari beberapa komponen, yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian.
bahan-bahan yang sering mencemari tanah antara lain adalah plastik, sisa deterjen, kertas, dan pupuk pestisida dan juga pupuk sintesis. Nah, dampak negatif yang diakibatkan adalah tentu saja membuat aroma yang tidak sedap, lingkungan jadi kotor, dapat menyebabkan kemungkinan terbesar menjadi penyakit leukemia, lalu kerusakan hati, dan juga dapat memusnahkan organisme tanah. Nah, dampak positifnya jika kita tidak membuang sampah sembarangan tentu saja yang seperti ini dapat membuat hasil karya dari sampah daur ulang jadi tas, hiasan, jadi tempat vas bunga dan lain-lain. Untuk menanggulanginya, caranya ya tentu saja tidak membuang sampah sembarangan, mencanangkan program-program kebersihan, menanamkan spanduk, mengingatkan orang yang akan membuang sampah sembarangan. Itu sangat berguna bagi bumi Indonesia ke depannya. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai teman-teman, selamat siang. Saya Hana Safira Zahira. Kali ini kita akan membahas seputar pencemaran air. Jika kita mendengar kalimat pencemaran air, pasti yang terlintas di kepala kita adalah sungai yang sudah tercemar oleh sampah dan limbah. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan salah satu teman kita. Selamat siang. Siang. Menurut Anda, apa itu pencemaran air? Menurut saya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di tempat penampungan air akibat aktivitas manusia. Apa sajakah contohnya? Contohnya adalah limbah pabrik, sampah plastik, dan limbah rumah tangga. Dan bagaimana cara mengatasinya ya? Cara mengatasinya dengan tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke tempat penampungan air. Terima kasih wawancara. Itulah pendapat dari salah satu teman kita. Seperti yang kita lihat, sampah yang menggenangi sungai ini rata-rata adalah sampah plastik. Padahal jika dimanfaatkan dengan benar, plastik akan sangat berguna. Sekian dari saya, terima kasih. Oh teman-teman, selamat siang. Berjumpa dengan saya Sifani Dia Yumarani. Kali ini saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran suara yang terjadi di Jakarta. Mungkin keadaan ini sedang sepi, namun biasanya banyak bis dan angkutan umum yang lewat sehingga menimbulkan kebisingan. Dan itu tentu saja mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar. Mari kita tanya salah satu pendapat teman kita. Halo, maaf mengganggu, dengan siapa? Dengan Valen, ada apa? Ya, Valen, ini kan banyak sekali angkutan umum yang lewat, biasanya menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar. Menurut Valen, apa itu pencemaran suara? Menurut saya, pencemaran suara adalah keadaan di mana suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Lalu, apa saja sih dampak-dampaknya dari pencemaran suara ini? Ya, menurut saya sih yang lebih dominan adalah dampak negatifnya sih ya. Di sini kita bisa lihat dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu pendengaran manusia. Ya, terima kasih Valen atas waktunya. Ya teman-teman, pencemaran adalah terlalu banyaknya suara yang masuk sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan lingkungan manusia, terutama suasana. Pencemaran suara cukup menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan manusia, terutama pada suasananya. Sumber pencemaran udara adalah kebisingan dan bunyi yang diakibatkan dari mesin-mesin. Hal-hal yang dapat menimbulkan kebisingan dan masuk menjadi pencemaran suara adalah deru mesin bis dan angkutan-angkutan kendaraan bermotor, lalu suara pesawat terbang, dan yang terakhir adalah asap dan deru suara mesin di pabrik. Ya, kita telah menyelesaikannya. Ya, dari dampak, dari pengertian, dan juga dari hal-hal yang ditimbulkan. Sekian sudah, selamat siang. Saya Sifani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.